Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya tentang pengumuman lokasi dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPP/PWK Kementerian Agama Republik Indonesia teman-teman ya. Berdasarkan pengumuman nomor P ya garis tengah 01198 garis miring SJS garis miring B.1 B.11.2 garis miring KP.00.1 garis miring 02 garis miring 2023 tentang pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu ujian nasional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 serta Surat Kepala BKM nomor 2270 garis miring B ya KS.04.01 ya tentang penyampaian jadwal seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis tahun 2022 teman-teman ya. Ini teman-teman ya, untuk pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi lokasi dan jadwal pelaksanaan ya. Nah, ini CPPK terlampir dalam pengumuman ini. Peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan ya. Penetapan keputusan panitia pengadaan CASN Kementerian Agama tahun 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat teman-teman ya. Nah, ini bagi seluruh pelamar akan selalu memantau perkembangan proses pelaksanaan seleksi CASN Kementerian Agama melalui laman ya kemenag.go.id atau laman kemenag.go.id teman-teman ya. Nah, ini untuk ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi ya teman-teman ya. Tata tertib peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta teman-teman ya. Peserta wajib membawa KTP. Nah, ini peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak ya. Sama teman-teman ya. Peserta disarankan untuk menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta yang seleksi terdaftar teman-teman ya. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan teman-teman ya. Peserta dilarang membawa menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris dalam bentuk apapun ya. Nah, ini membawa senjata api atau tajam atau sejenisnya menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Nah, ini untuk pembagian seleksi kompetensi CPP/PWK ya, Kemenag ini untuk sesi 1 teman-teman ya, ini jam 6 sampai jam 8 juga teman-teman ya. Untuk sesi 2 ini jam 9.30 sampai jam 11. Nah, untuk keterangannya registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, ini sama teman-teman ya mekanismenya. Nah, ini ada penyemprotan desinfektan juga. Untuk sesi ketiga 12.30 sampai 14 teman-teman. Nah, ini untuk khusus hari Jumat 2 sesi teman-teman ya. Jam 6.30 sampai jam 8 dan jam 1 sampai setengah 3 teman-teman ya. Untuk pelaksanaan kompetensinya keterangannya hampir sama teman-teman ya. Bisa dicek nanti. Kita akan sediakan link download nanti di situ langsung di-download teman-teman ya. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, ini untuk materi. Materi seleksi kompetensi menggunakan CAT. Ini ada materi kompetensi manajerial ya, manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan, perubahan dan pengambilan keputusan teman-teman ya. Kemudian materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku,
dan budaya perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan teman-teman ya. Kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan sebagai berikut. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada materi-materi pokok ya, yang nantinya bisa di riset dan dipelajari sebelum melakukan ujian tes teman-teman ya. Pengetahuan substansi kebijakan ini untuk analis kebijakan ahli pertama atau analis hukum ahli pertama teman-teman ya. Seperti ini metode riset, teknik dan analisa kebijakan, penyusunan saran kebijakan dan kemampuan menulis dan publikasi. Kemudian kelima, komunikasi dan konsultasi publik serta membangun jejaring kerjasama, pengetahuan tentang bidang pekerjaan serta regulasi dan legislasi. Nah, ini untuk analisis sumber daya manusia aparatur ahli pertama ya teman-teman ya. Nah ini banyak sekali. Ini contohnya lagi arsiparis ahli pertama. Ini untuk pengetahuan ya tentang peraturan menteri PNRB nomor 48 tahun 2014, penggunaan dan pemeliharaan pembinaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip ya, pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan, penyusutan arsip. Nah, ini semuanya ya, arsiparis terampil. Ini juga sama ya, pengantar kearsipan, kemampuan khusus, penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, layanan arsip statis. Nah, ini guru ahli pertama juga ada ini ya, kompetensi pedagogik ya, kemudian kompetensi profesional, kompetensi umum. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Pamong budaya ahli pertama nanti bisa dibaca. Ini khusus sejarah teman-teman ya. Nilai-nilai kesejahteraan, kepahlawanan yang ada pada peristiwa, bangunan, dan toko sejarah. Kemudian ada analisis nilai-nilai kesejarahan, pengelolaan ya. Nah ini banyak sekali. Dokumen kesejahteraan ya. Banyak sekali teman-teman bisa dibaca. Nah ini nanti bisa di-download ya teman-teman ya. Ini banyak untuk bocoran ya. Bocoran untuk tenaga teknis yang akan nanti untuk seleksi P3K ya. Nah ini banyak sekali teman-teman. Kemudian penerjemah ahli pertama ya, kompetensi umum memahami teori penjemahan, kompetensi khusus merespon kaidah bahasa Indonesia, membaca teks bahasa Indonesia. Nah ini pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Nah ini penghulu ahli pertama.
Oke teman-temanku nanti bisa di-download teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Untuk siapa-siapa yang nantinya akan bisa diseleksi di P3K 2023 teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.